أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang harus kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat teriring salam tercurah selalu kepada Nabi besar, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti saat ini, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, insya Allah kita termasuk dalam golongannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar? Alhamdulillah, semoga masih lancar ya puasanya hari ini. Baik, hari ini ketemu Bu Maryam kembali. Hari ini Bu Maryam akan mencoba menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar ya ceritanya. Alhamdulillah kalau sudah ada yang pernah mendengar. Kalau yang belum, yuk sama-sama kita simak tentang cerita Mu'adz bin Jabal, sahabat Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal lahir di Madinah. Ia pertama kali mengenal Islam melalui Mus'ab bin Umair. Ketika itu datang ke Yathrib diutus oleh Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat Rasulullah yang pendiam, tampan rupawan, dermawan, dan termasuk pemuda Ansor yang sangat terkemuka, lemah lembut, dan pemalu. Begitu mendengar seruan Islam pada saat itu, usia Mu'adz bin Jabal baru berusia 20 tahun, anak-anakku sekalian. Tetapi Mu'adz bin Jabal tidak ada keraguan sedikit pun, langsung menyatakan keislamannya.
Masya Allah. Hari demi hari dilewati oleh Mu'adz bin Jabal bersama Rasulullah untuk memperdalam ilmu agama. Mu'adz bin Jabal dipimpin langsung oleh Rasulullah mempelajari Al-Quran dan hukum Islam. Karena kecerdasan dan tangkas dalam berpikir, ingatan yang begitu kuat, Mu'adz bin Jabal di kalangan sahabat Rasul itu terkenal dengan hukum fikihnya nih teman-teman, anak-anakku sekalian. Dan Rasulullah pun berkata, umatku yang paham akan halal dan haram yaitu Mu'adz bin Jabal. Jadi di antara para sahabat yang paham tentang hukum Islam halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Masya Allah, Rasulullah mengakuinya. Suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apa hakikat keimanan menurut Mu'adz? Insya Allah tahu nggak anak-anakku sekalian apa jawaban Mu'adz? Mu'adz menjawab, setiap pagi saya beranggapan bahwa saya tidak akan bertemu dengan sore hari. Begitu senja datang, seolah-olah saya menganggap bahwa saya tidak akan bertemu fajar berikutnya. Jadi anak-anakku sekalian, Mu'adz bin Jabal maksimal mungkin melakukan ibadah pada hari itu, seolah-olah ia tidak akan bertemu dengan esok hari. Masya Allah. Mu'adz bin Jabal walaupun usia termuda nih, anak-anakku sekalian, di antara sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi mempunyai akhlak yang luar biasa. Diibaratkan Mu'adz bin Jabal nih produk komplit, sudah bertubuh tegap, tampan, rupawan, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Mu'adz bin Jabal seorang yang pendiam, tidak banyak bicara, tetapi pendapatnya, sarannya selalu sebagai penentu akhir apabila di antara sahabat-sahabat Rasulullah ini ada berselisih pendapat tentang hukum Islam. Jadi rujukannya bertanyalah kepada Mu'adz bin Jabal. Masya Allah ya. Jadi usia masih muda tapi pendapatnya sebagai penentu akhir di antara sahabat-sahabat yang lain. Mu'adz bin Jabal juga seorang yang dermawan nih anak-anakku sekalian. Jadi permintaan apapun dari siapapun tidak akan ditolaknya. Dan beliau memberikan dengan ikhlas dan dalam jumlah yang banyak. Jadi tidak pilih kasih. Ya, siapapun akan diberikan dan dengan hati ikhlas melakukannya. Masya Allah. Itulah anak-anakku sekalian, Mu'adz bin Jabal seorang anak muda yang masih muda sekali, sudah mempunyai kecerdasan yang luar biasa, diberikan kelebihan oleh Allah tentang mempelajari hukum Islam, sudah tahu halal dan haram, dan pendapatnya dijadikan penentu akhir apabila para sahabat mempunyai masalah yang belum bisa terpecahkan. Mari sama-sama nih ya anak-anakku sekalian, masih usia dini, kita masih usia belia, belajar sejak dini untuk hari yang akan datang ya. Kita contoh Mu'adz bin Jabal, seorang anak muda yang luar biasa. Masya Allah. Mungkin itu saja yang dapat Maryam sampaikan. Kita ambil hikmahnya. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah dari pribadi Ibu Maryam, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Bu Maryam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cepat ya Pak. Lebih cepat ya. Membaca doa